Pemirsa, 10 tahun pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah membangun proyek lumbung pangan di berbagai wilayah di Indonesia. Pembangunan lumbung pangan atau food estate diklaim Joko Widodo adalah upaya pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan yang kini melanda di seluruh kawasan dunia. Selama 10 tahun periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah membangun proyek lumbung pangan alias food estate sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dan langkah antisipasi menghadapi adanya krisis pangan. Program food estate merupakan salah satu kebijakan yang masuk dalam program strategis nasional 2020-2024 yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Dikutip dari laman setkap.go.id, program lumbung pangan berintikan pada sektor pertanian, perkebunan termasuk peternakan di suatu kawasan. Terdapat sejumlah komoditas yang dikembangkan dari kebijakan ini mencakup komoditas cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang. Pelaksanaan proyek lumbung pangan sendiri tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa lumbung pangan merupakan solusi untuk mengantisipasi krisis pangan, mengingat semua negara di seluruh kawasan menghadapi krisis tersebut. Menurut Presiden, penyediaan lumbung menjadi sebuah keharusan untuk cadangan strategis maupun ekspor jika ketersediaan komoditas pangan melimpah. Namun demikian, Presiden juga menekankan bahwa pengembangan food estate di sejumlah wilayah di tanah air bukanlah pekerjaan mudah. Angka keberhasilan panen pada tanaman akan meningkat dan mulai normal pada tanaman ke-6 atau ke-7. Membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%, ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, kalau kita nggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan.